Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bulan ini sebenarnya kita berbicara tentang tema yang ada di depan Bapak Ibu dan di belakang saya. Tetapi karena kebutuhan, oleh karena itu hal-hal penting yang kita lihat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada seorang orang Israel yang dia sudah berusia dan dia sudah tua. Tapi dia sebagai pengajar untuk mengajarkan orang-orang Israel. Tetapi Yesus melihat dia datang kepada Yesus. Dia cap bahwa ada salah satu yang tidak beres di dalam hidup. Dan Yesus mengatakan kepada dia bahwa harus dilahirkan kembali. Pertanyaan dia, bagaimana saya sudah tua begini, bagaimana kalau saya lahir kembali dalam kandungan ibu? Tetapi Yesus maksud bukan itu, tetapi dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kebenaran firman Tuhan yang tadi Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga hingga yang ke-8. Sebenarnya ini ayat yang pertama sampai dengan 21, tetapi saya akan ambil dengan beberapa ayat firman Allah. Maka dari itu mari Bapak Ibu melihat kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ketiga hingga yang ke-8. Kami sudah baca tadi panggilan berbakti, maka saya akan langsung masuk di dalam firman Allah. Maka tema untuk di pagi hari ini adalah karya Roh Kudus dapat menyelamatkan manusia. Karya Roh Kudus dapat menyelamatkan manusia. Oleh karena karya Roh Kudus, setiap orang dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya pekerjaan Roh Kudus dapat menyelamatkan manusia? Ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita adalah cara yang pertama kita dapat melihat adalah Roh Kudus memperbaharui. Jadi Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Roh Kudus dia bertata dalam hidup kita, tetapi juga dia memperbaharui di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia dilahirkan kembali lewat pelayanan Roh Kudus. Manusia itu dilahirkan kembali oleh karena melalui pelayanan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberi hidup kepada kita agar memperbaharui yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka penting sekali penekanan Yesus ayat yang ke-7 bagian B, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Penekanan Tuhan Yesus itu sangat penting bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Jadi setiap orang ketika kita harus lahir kembali di dalam Tuhan. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi, itu adalah kartu atau KTP kita untuk masuk kerajaan surga, itu gratis dan kita. Maka dari itu harus ada kata harus, mau tidak mau harus dibahas. Dilahirkan kembali di dalam Kristus. Itu cara yang pertama. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
berdiam diri, dia tinggal di dalam hati manusia. Dia berdiam diri di dalam hidup itu. Dan dia bekerja. Dia juga mengarahkan dan menuntun dan berkati dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, maka kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Maaf ini ketika jadi kita akan lari-lari firman Tuhannya sesuai dengan topik atau hal yang kita belajar. Maka dari itu bagian yang kedua kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Saya akan membaca, Bapak dan Ibu dapat mengikuti. Yaitu orang kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Maka Roh Kudus dia berdiam diri di dalam hidup kita, dia bekerja. Kalau kita dapat melihat di dalam Alkitab, kalau di mana ada dia dan ia sesuai dengan teks. Kalau di situ menunjukkan Roh Kudus, berarti dia dan ia itu menunjukkan kepada Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, hal yang kedua, cara yang kedua Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dia bertata di dalam hidup kita dan dia selalu memberkati dan dia bekerja. Juga dia berdiam diri di dalam hidup kita, dia mengarahkan dan dibimbing dalam hidup kita. Pelayanan Roh Kudus untuk memperbaharui orang percaya berkaitan erat sekali dengan pelayanannya. Untuk mendiami di dalam hati manusia, mengenai kedatangan Sang Penghibur itu, yaitu Kristus. Berkata, kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan ketika Yesus berangkat ke surga, dia izinkan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini, dia berkata dalam hidup kita. Maka dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Maka Roh Kudus mendiami di dalam hati manusia adalah begitu penting sehingga orang tidak didiami oleh Roh Kudus, tinggal dianggap belum menjadi milik Kristus. Roh Kudus diam di dalam kamu, itu berarti Roh Kudus dia tinggal berdiam diri di dalam hati manusia, merupakan jaminan bahwa orang tersebut akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kalau sebelumnya kita sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belum bangkit di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena kuasa kegelapan sedang menghancuri dalam hidup kita. Maka di sini mengatakan bahwa jaminan bahwa orang tersebut akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kita bangkit di dalam Yesus Kristus. Bangkit lalu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika kita menerima dia, kita terus layani dia. Kita fokus kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka Roh Kudus bangkitkan kita. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga, Roh Kudus membaptis. Matius pasal 13, 3 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-3
3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutku. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus Dia membaptis. Ketiga orang itu, ketika dia sudah percaya, dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya, lalu diselamatkan atau dibaptis, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Maka Kristus membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus ke dalam tubuhnya. Itu berarti tanda pertobatan. Ketika Yesus membaptis orang-orang percaya, itu berarti tanda pertobatan. Mereka tinggalkan hal-hal yang belum terjadi dalam sebelumnya, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Lalu mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mereka menerima Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi mereka masing-masing. Maka bersyukur di pagi hari ini ada anak Tuhan mengambil komitmen mereka mau terima Yesus. Beberapa detik lagi, menit atau jam, mungkin mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, maka Paulus menulis surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sangat penting untuk Paulus menekankan, berkata kepada kita bahwa orang Yunani, orang Yahudi, orang yang tak percaya, orang yang percaya, mereka harus menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Lalu mereka dapat mengikuti dalam Tuhan, dan mereka bisa mengikuti dalam perjamuan di dalam Roh Kudus. Itu wajib untuk melakukan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan ini terjadi pada saat kita diselamatkan. Sekali lagi, baptisan ini terjadi pada saat kita diselamatkan. Maka kita boleh dapat mengikuti dalam perjamuan. Upacara baptisan air melambangkan baptisan Roh Kudus. Upacara baptisan air melambangkan baptisan Roh Kudus. Maka dari itu kita tidak perlu lagi ingat-ingat masa-masa lalu, tetapi kita fokus kepada Dia, karena Roh Kudus bekerja, Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Dia mendorong itu muncul lagi. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa ini yang salah dan ini yang benar. Jadi apa yang dia berbisik di dalam hidup kita atau dalam hati kita, itu yang kita selalu ikut Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cara yang keempat, ini terakhir. Roh Kudus memeteraikan. Jadi Roh Kudus Dia memeteraikan dalam hidup.
Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ke-14 dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga yang ke-14 dan 4 ayat yang ke-30. Saya akan membaca, Bapak dan Ibu dapat mengikuti. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu menyukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang terakhir kita dapat melihat bahwa Roh Kudus memeteraikan. Kata dasarnya adalah meterai. Kalau dalam pemerintahan itu ada meterai itu tidak bisa melawan. Bapak Ibu tidak bisa melawan. Kalau melawan itu mungkin harus ada denda. Kalau mungkin ada hukum atau mungkin lain-lain, kalau ada meterai berarti tidak boleh lawan. Kalau lawan berarti harus dia denda atau dihukum. Kalau di sini kita dapat melihat bahwa ketika meterai atau hukum Allah adalah sama sampaikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah meterai Allah. Kita tidak boleh melawan. Itu adalah meterai yang mutlak dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 ini yang mengatakan kepada kita bahwa kamu menyelam hari penyelamatan. Jadi ada meterai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkomitmen dengan benar, mengikuti Yesus dengan benar. Lalu ketika kita selamatkan di dalam Tuhan, juga kita melayani Dia. Allah memeteraikan orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Allah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memeteraikan berarti ada beberapa hal penting, yaitu A. Roh Kudus sebagai jaminan hidup kita. Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. B. Kita hak dimiliki oleh Roh Kudus. Roh Kudus hak untuk memiliki kita. Roh Kudus sebagai keamanan kita. Dia sebagai keamanan kita. Kalau kegelapan itu menghantui dalam hidup kita, dia sebagai keamanan kita. Dia akan memberikan perisai-perisai iman agar kita kuat di dalam Tuhan. Dan dia akan mengarahkan jalan yang benar di dalam Kristus. Itu karya-karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang mengangkat kita sebagai anak dan yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi karya Roh Kudus ini terjadi pada saat ketika kita memilih
selamat dan ada hukum Allah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah materi daripada Tuhan itu sendiri. Ini tidak boleh dibuka oleh siapapun. Jadi Roh Kudus sedang dia jaminan hidup kita, dia juga hak milik kita, juga dia keamanan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita benar-benar beriman di dalam Kristus Yesus, itu adalah jaminan hidup kita di dalam kesimpulan. Setelah bertobat, Roh Kudus akan melanjutkan pelayanan yang aktif di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan melanjutkan pelayanan yang aktif di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membimbing di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kuasa agar melakukan mujizat. Roh Kudus akan memberikan karunia mengajar. Jadi, jangan mencobai roh dengan berbohong. Jangan memadamkan roh dengan membatasi pelayanannya. Jangan menghina Roh Kudus dengan meremehkan karya pendamaian yang tersedia dalam darah Yesus Kristus. Jangan melawan Roh Kudus dengan menolak untuk menaati arahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kiranya menjadi berkat untuk firman Tuhan di siang hari ini. Maka Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Kita menerima Dia sebagai Tuhan, kita bertobat di dalam Yesus Kristus, agar kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Juga ketika kita bertobat dan tinggalkan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita fokus kepada Dia. Dan ketika kita bertobat, lalu kita melayani Dia, dan kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa kita mengikuti rel daripada kebenaran Allah itu. Mari kita